sinilah di Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, yang ada di dusun Tumarahayu, RT 24 RW 009, dan juga lembur. Ini lembur Salawe. Nah, di sebelah utaranya ada Sungai Purba, yaitu Sungai Citanduy yang di Cakrabuana sampai ke selatan, dan ke situ juga sampai Gunung Kelir, ya. Kemudian situ ada kawasan situ sampai ke Negara Tengah ini, ya. Ke situnya ini ada kota rajanya, tapi nanti ada dari bibir ini ada Bojongmengger, kawasan adalah buat dari sini, ya. Ada di sini, tempat di sini adalah situs Galuh Salawe. Situs adalah satu wilayah di dalam ada cagar budaya. Nah, cagar budaya adalah warisan budaya tak benda dan benda. Tak benda, ya, tadi warisan misalnya sekarang ya menjadikan lagi jadikan warisan budaya tak benda itu sudah menjadi nasional. Warisan yang bendanya kita lihat, nah, batu-batu itu tumbuh banyak. Namanya struktur keraton. Ada struktur keraton ada di sini dan juga di Lakbo katanya itu. Kabupaten Ciamis. Jadi prestasinya karena hari sejarah harus itu karena harus memenuhi, yaitu satu arkeologi, ilmu arkeologi, geologi, dan juga bisa ya termasuk yang lain-lain peninggalan gitu. Jadi alhamdulillah situs ini Galuh Salawe ini bukan cerita dongeng legenda, tapi karena ada prestasinya. Dan juga di dalam buku dan Galuh dari masa ke masa udah masuk ini lah, ya. Jadi dari perguruan manapun masuk ke sini dia buku skripsi atau masuk dari Karangtengah juga kurang jam itu. Dan di dalamnya ya tidak pernah nanti. Di dalamnya itu adalah sejarah Galuh Salawe. Yang pertama adalah peradaban dari kurang lembur Sunda Buhun tahun 1580, ya. Di sinilah putra Sang Hyang, ya, putra dari Prabu Holokoneng, putra Pucuk Umum, putra Angkalarang. Pucuk Umum yang mendirikan kerajaan di Galuh di Ciprapinggan. Maka di atas ada pinggan-pinggan itu yang dulu tempat wadah abu para raja beri larung Ciprapinggan, kayak Bali sekarang. Kan orang Bali juga dari sini juga, ya, dari orang Sunda juga. Bapak, bape, ya kan? Salawe, Salawi, ini ada situ mungkin, nah itu ada. Yang kaget ya. Jadi di sini ada turunan yang pertama membuat suatu kerajaan ya di Galuh Pangaoban Jawa Tengah, yaitu di Sang Hyang tahun 1580, ya. Ya, jadi ya binnya tadi itu Sang Hyang, bin Prabu Holokoneng, bin Pucuk Umum, ya. Bin Angkalarang atau binti Ambedkasi, bin Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Ratu Haji, ya. Yaitu dan istrinya, istri yang kedua Ratu Palagan Inggris atau Inten Sedaton serta Inten ada di sini. Jadi Prabu Siliwangi setelah rubah dari Hyang karena kawin dengan Ayu Subanglarang, Putra Ibu Mentapa, dia masuk Islam. Kemudian kawin juga ke Inten Sedaton. Kemudian yang ketiga Kentering Manik yang Sunda, yang Susu Tunggal. Maka Galuh disatukan, Galuh dan Sunda disatukan kerajaannya, Galuh Pakuan Pajajaran. Yang di sini adalah Prabu Siliwangi itu rajanya nama di Pamanarasa. Prabu Siliwangi itu Jaya Dewata, Prabu Siliwangi itu dia. Pucung Putih dia Haris Maung, Tarung Gagang, ya. Kemudian yang lain-lain banyak juga, termasuk Pamanarasa di sini. Itu Prabu Siliwangi. Ini jangan kaget ya. Nah, termasuk di sini. Maka tahun 1000 di perubahan dari peradaban Sunda, ya, ada pemerintahan kerajaan gitu. Ya, yang dibagi mungkin ada 3 dahulu, Cipta Buana, Keramaan, Keresian, Keratuan.
Kesilaan dari saya itu Karaman adalah yang memilih mana raja, anak raja dipilih berapa ya, siapa yang memilih raja, calon raja, kemudian terkian di bawah terkian langsung bisa kami ratu ke raja gitu ya. Kemudian di sini Cipta Sangiang yang hadir tahun 1580 ada kesini, punya anak 3, yaitu Tarno Ageng istri ya, Cipta Permana, dan juga Sangiang Permana Belanisa ya. Kemudian tahun kemudian karena perkembangan Islam di Mataram Sun Agung, maka Cipta Sangiang menyuruh anaknya untuk menambah pengetahuan. Tarno Ageng lari ke daerah Sumedang. Kebetulan di Sumedang itu Prabu itu yang San Ulunnya di Belangarang itu punya putranya Rangga Permana. Karena dia itu akhirnya dekati, akhirnya bisa kawin dengan Tarno Ageng ya, sehingga dahulu kalau dia mantu jadi raja begitu. Makanya Tarno Ageng kawin dengan Rangga Permana, dikasih wilayah Bojong ini. Jadi Citaru ini ke situ Bojong Menger ya. Kemudian ke Kabumi Gunung Sulu ya. Nah, nanti situ dipindahkan oleh Wiratugangsa ke Banjar Patroman, sehingga Perbangsa 1, sehingga Perbangsa 2 ada di Tembak Bayar Koplak, sehingga Perbangsa 3 yang ada diangkat sebagai Wedana dari Tanjung Pura Kerawang. Kemudian punya anak Wirasuta menjadi bupati pertama di Kerawang. Bupati pertama Kerawang ya. Kalau Bupati Singapura Permasa 3 adalah di makamnya di Apun Pegunung yang kita kenal dengan Paik. Ada di situ ada Kisuna di situ, ada museum Kisuna. Nah, kita kenal lagi yang kedua ya, Cipta Permana. Dia mencari pengetahuan adalah ke sebelah itu, sampai ke Kawali, sampai ke Majalengka, sampai ke Talaga Manggung. Talaga Manggung dia bertapakur untuk Yang Maha Kuasa ya di Talaga Manggung. Pada saat itu Cirebon mendengar bahwa ada turunan dari Galuh ini lagi bertapa ya. Makanya anak asuh atau putra Maharaja Dikusuma Kadikawali ya, yang dirok oleh Sultan Sepuh Cirebon, maka cobalah yang namanya Punya Anjung, coba dekati Mahaputra yang lagi bertapakur di daerah Talaga Manggung.